Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, how are you? Setelah liburan 3 minggu, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, sebelum kamu mendengarkan video, kamu bisa berdoa dulu, membaca basmalah dan membaca doa belajar ya. Semuanya silahkan berdoa. Seperti yang minggu lalu sudah Bu Enda sampaikan di awal pertemuan, bahwa materi kita di minggu ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang tabung. Apa saja yang akan kita bahas? Silahkan didengarkan dengan baik ya videonya. Cekidot. Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi yang berbentuk lengkungan, melengkung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, ini kan 3 dimensi, berarti dalamnya sebenarnya ada ruangnya. Cuman kalau dalam gambar kamu bisa lihat di situ ada tabung, ada bola, ada kerucut. Jadi nanti ada 3 bangun ruang yang akan kita bahas, tapi di video ini hanya tabung dulu. Ya, semua yang berkaitan dengan tabung. Yang pertama adalah unsur-unsur tabung. Nah, kamu bisa lihat di gambar itu. Ya, gambar yang pertama itu yang sebelah kiri ada tabung dalam bentuk utuh. Lalu yang di sebelahnya, sebelah kanannya itu adalah tabung yang telah dibuka. Nah, kalau yang udah dibuka kayak gitu disebut juga jaring-jaring tabung. Bisa kamu lihat bahwa tabung adalah bangun yang terdiri dari 3 buah bangun datar, yaitu lingkaran atas dan bawah, itu sama besarnya, dan 1 buah persegi panjang yang nantinya akan disebut dengan selimut tabung. Ya, di situ ada keterangan yang dituliskan. Sisi tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas tutup, sisi bawah alas, dan sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung tadi ya, atau persegi panjangnya itu namanya selimut tabung. Terus tinggi adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. Jadi ujung atas sampai ujung bawah mentok itu namanya tinggi ya, kita ambil di tengah-tengah ya. Ketika dibuka, tinggi itu adalah lebar dari persegi panjang. Kamu bisa lihat ya, T dan T di sebelah kanan dan kiri. Jari-jari biasanya dinotasikan dengan huruf R, lalu juga bisa ada diameter. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah, kamu udah belajar lingkaran di kelas 8, harusnya ingat ya, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, persegi panjang juga dulu pernah belajar di kelas 7. Ada panjang, ada lebar, ada luas, dan seperti itu. Itu diingat kembali karena materi-materi dasar dari bangun datar, baik lingkaran maupun bangun datar yang lain akan dipakai lagi di tabung ini nanti ya. Kita ke yang kedua, yaitu sifat-sifat tabung. Sifat yang pertama memiliki 3 buah sisi, tadi sudah ya, 1 persegi panjang, 2 lingkaran. Persegi panjang bisa juga disebut selimut tabung, lingkarannya bisa disebut atas dan alas ya, atau tutup dan alas juga bisa. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut atau rusuk karena dia sisi lengkung, jadi nggak ada titik sudutnya. Tidak memiliki diagonal bidang dan bidang diagonal, jadi nggak punya diagonal. Lalu memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan dan kongruen. Jadi kalau tabung pasti tutup sama alasnya harus sama persis atau kongruen ya. Yang berikutnya ada tinggi tabung merupakan jarak titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Nah, jadi tinggi itu diambil titik tengah lingkaran terus ditarik gitu ya. Itu jaraknya itu namanya tinggi. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut ya, atau nanti persegi panjang itu yang akan jadi selimutnya. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 buah persegi panjang. Tadi gambarnya sudah dilihat ya, jaring-jaringnya. Nah, seperti itu sifat-sifat tabung. Kita sekarang mau ke luas sisi atau luas permukaan. Luas sisi.
Oke, luas sisi tabung berarti terdiri dari luas alas dan luas tutupnya. Karena alas dan tutupnya lingkaran, maka rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Jadi lingkaran atas sama lingkaran bawah. Nanti ada 2 tuh pi r kuadratnya ya. Terus luas selimutnya itu kan persegi panjang. Nah, bisa kamu lihat di situ bahwa panjang dari persegi panjang adalah setengah dari lingkaran atau setengah dari keliling alas ini nih ya kan. Nah tuh ditunjuk di situ. Nah jadi 2 pi r, panjang dari persegi panjang itu adalah rumusnya 2 pi r. Lebar dari si persegi panjang itu adalah tinggi tabung atau T ya. Nanti jadi panjangnya kita ganti dengan 2 pi r, lebarnya kita ganti dengan T. Nah maka luas selimutnya menjadi 2 pi r T ya, panjang kali lebar 2 pi r kali T ya kan. Terus luas sisinya berarti luas sisi tabung berarti pi r kuadrat plus 2 pi r T plus pi r kuadrat. Pi r kuadrat dari atas, 2 pi r T dari persegi panjang, pi r kuadrat lagi dari alas. Terus disederhanakan rumusnya menjadi 2 pi r kali r plus T. Itu rumusnya ya, rumus luas permukaan tabung. Kalau dalam soal tidak ada keterangan, maka tabung yang dimaksud adalah tabung yang tertutup ya. Jadi tabung yang atas bawahnya ada tutupnya. Tapi kadang ada soal yang tabungnya hanya alasnya doang, tutupnya terbuka. Nah itu berarti nanti beda lagi perhitungannya ya. Jadi nanti yang dihitung hanya lingkaran bawah aja, lingkaran atasnya kosong kan gitu ya. Jadi untuk luas sisi atau luas permukaan nanti menyesuaikan dengan soal yang ada keterangannya seperti apa ya. Kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah tabung mempunyai tinggi 21 cm dan jari-jari alasnya 6 cm. Tentukan luas selimut tabung dengan pi-nya 22/7. Kita tampilkan dulu rumusnya sambil menghafal nanti kamu itu ya di bagian kanan atas. Terus kita tulis dulu yang diketahui. Biasakan kamu kalau ngerjain soal tulis dulu ya yang diketahuinya. T-nya 21 cm, R-nya 6 cm. Luas selimutnya yang ditanyakan. Nah seperti itu biar jelas nanti pola mengerjakannya. Langsung kita jawab, luas selimut sama dengan 2 pi r T. Langsung dimasukin aja 2, pi-nya kita pakai yang 22/7. Kalau misalnya di soal nggak ada keterangan, kalau misalnya itu nggak desimal berarti pakai yang 22/7 ya. Kalau desimal baru pakai yang 3,14. 2 kali 22/7 kali 6 kali 21. Nah ini ada yang bisa kita sederhanakan. Di situ 21 bisa dibagi 7 yaitu hasilnya 3. Setelah itu tinggal dikalikan semuanya. 2 kali 22 kali 6 kali 3 hasilnya 792 cm kuadrat. Seperti itu ya. Kita bahas satu contoh lagi yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Berapakah luas pelat yang dibutuhkan jika akan dibuat sebuah drum tanpa penutup dengan tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter? Nah, di sini ada keterangan tanpa tutup. Berarti nanti luas permukaan yang dicari hanya luas selimut dan luas satu lingkaran untuk alas saja ya. Sebelumnya kita tuliskan lagi rumusnya biar kamu ingat ya kan. Nah seperti tadi kita akan mulai dengan menuliskan apa yang diketahui dulu untuk mempermudah pola kerja kamu nanti pas ngerjain soal. Tabung tanpa tutup ya, kita tulis dulu harus biar inget gitu. Tingginya diketahui 1,5 meter. Terus diameternya itu D 1,4 meter. Lalu kita cari R-nya. R-nya adalah setengah dari diameter berarti 0,7 meter. Lalu untuk mempermudah perhitungan pecahan desimal ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 1,5 kalau dijadikan pecahan biasa berarti 15/10. Kalau yang 0,7 berarti 7/10. Nah setelah itu tulis apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah luas tabung tanpa
tutup. Berarti LTTT itu bisa ditulis begitu ya simbolnya. Kita tulis rumusnya karena yang ditanyakan cuman satu alas doang tanpa tutup, jadinya yang dipakai ya lingkarannya cuman satu, luas alas plus luas selimut. Luas alasnya bisa kamu tulis pi r kuadrat sesuai dengan rumus di atas. Luas selimutnya adalah 2 pi r kali T. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi pi kali r dalam kurung r plus, jadi r-nya kita taruh ke sana 1 plus 2 T. Nah, gitu ya. Jadi lebih mudah karena kuadratnya kita sederhanakan. Pi-nya pakai yang 22/7. Kenapa? Walaupun itu desimal tapi bilangannya bisa kelipatan 7 ya. Pi kali R berarti 22/7 kali 7/10 dalam kurung R-nya 7/10 plus 2 kali 15/10. Nah, gitu. Jadi ngitungnya lebih enak. 7-nya bisa kita coret, sisa 22/10 dalam kurung 7/10. 7 plus 2 kali 15 30/10, itu kan udah sama ya penyebutnya ya. Nah, jadi 22 kali 37, 10-nya bisa kita hilangkan karena itu perkalian. Oke. Jadi 22 kali 37 hasilnya silahkan dicari sendiri. Pinter semuanya ya. Bisa dong. Ya, baiklah. Itu cari luas tanpa tutup. Ya, diingat-ingat tuh karena rumusnya beda. Sekarang kita ke volume tabung. Nah, kamu bisa lihat di gambar itu. Pada dasarnya konsep awalnya tabung itu dapat dipandang sebagai sebuah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi sama kayak volume prisma tapi alasnya lingkaran. Nah, volume prisma kan dulu luas alas kali tinggi ya. Nah, jadi mirip-mirip lah konsepnya tuh mirip, hanya nanti alas yang dipakai alas lingkaran rumusnya gitu. Nah, volumenya sama dengan pi r kuadrat T. Jadi pi r kuadrat tuh luas lingkaran, T itu kan tingginya. Jadi luas alasnya atau luas lingkaran kali tinggi. Atau bisa juga kalau yang diketahui diameter, jadi 1/4 pi d kuadrat kali T. Jadi nanti apa yang diketahui atau jari-jari atau diameternya ya, bisa pakai salah satu rumus ini. Itu aja sih rumusnya, hanya nanti di pengembangan soal biasanya nanti bisa jadi dicari tinggi, dicari jari-jari gitu ya, atau dicari volumenya gitu. Jadi tergantung pengembangan soal yang ada. Tapi inti dari volume tabung rumusnya ya cuman ini gitu ya. Kita ke contoh soal ya deh langsung ya. Sebuah tabung mempunyai tinggi 14 cm, jari-jarinya 3. Tentukan volume tabung tersebut. Pakai pi 22/7. Jadi walaupun jari-jarinya 3 tapi kan tingginya 14, itu kelipatan 7. Jadi pi-nya pakai yang 22/7. Sudah diberi keterangan di soal. Kamu tulis yang diketahui, T-nya itu 14, R-nya 3. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, ini udah paling gampang deh. Tinggal dimasukin ke rumus aja. V sama dengan pi r kuadrat T. Pi-nya dimasukin 22/7, R kuadrat berarti 3 kuadrat ya. Terus T-nya 14. 3 kuadrat tuh sama aja 3 kali 3 ya, bisa ditulis begitu. 14 dibagi 7 sisa 2, berarti tinggal kamu kaliin. 22 kali 3 kali 3 kali 2, hasilnya 396 cm kuadrat. Gampang ya, langsung masukin ke rumus aja. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter dan diameter 7 dm, 7 desimeter ya, beda. Alas dari penampungan air itu bocor sehingga air keluar dengan kecepatan rata-rata 5 liter per menit. Jika air dalam tempat penampungan tersebut itu penuh, maka air akan habis dalam waktu berapa menit. Nah, pi-nya Pak. Nah, di sini nanti
materi akan terkait dengan kecepatan rata-rata. Dulu kalau kamu ingat, kecepatan rata-rata itu simbolnya Q besar. Lalu di situ juga akan ada waktu, karena di situ yang ditanyakan waktu ya. Nanti waktu juga simbolnya T, sama kayak tinggi. Jadi nanti T waktu sama T tinggi harap dibedakan ya, harus dimengerti. Oke, kita akan mulai dulu untuk mengingat rumus si Q ini, si kecepatan rata-rata. Kita tuliskan dulu. Q sama dengan volume per waktu. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan volume dari si tabung itu berapa dibagi dengan waktu habisnya nanti. Nah, padahal waktu habisnya itu kan yang akan kita cari ya. Jadi nanti rumusnya akan menjadi T waktu ini ya, ingat T waktu, volume dibagi kecepatan rata-rata. Nah, ini nanti hasil akhirnya akan pakai rumus ini gitu ya. Nah, sekarang kita tulis yang diketahui dulu. Ini T yang berikutnya ini adalah T tinggi. Tingginya adalah 2 meter. Lalu diameternya 7 desimeter. Kita cari R-nya. R-nya jangan pakai desimal ya, tapi pakai pecahan biasa. Jadi 7/2 desimeter seperti itu. Nah, terus kita punya Q yang diketahui di situ, kecepatan rata-rata Q-nya adalah 5 liter per menit. Nah, kenapa di situ ada desimeter? Nah, karena satuan desimeter itu setara dengan satuan liter per menit. Makanya yang meter kita ubah ke desimeter juga. Jadi tingginya 20 desimeter ya. Terus T waktu itu yang ditanyakan ya. Jadi ada T tinggi, ada T waktu, itu yang harus kamu perhatikan. Oke, kita akan mulai menghitung. T waktu sama dengan V dibagi Q. V-nya masukin rumusnya PR kuadrat T, volume tabung ya, dibagi dengan Q. Terus kita masukin angkanya, Pi-nya 22/7, R-nya kan tadi 7/2, R kuadrat berarti 7/2 kali 7/2 kali T tinggi tabungnya 20/5. Nah, seperti itu. Terus kita sederhanakan, 7 sama 7 bisa kita coret habis, 20 dibagi 5 juga sisa 4 dicoret sama yang 2 bawah 2 itu, jadi habis 4-nya juga. Jadi sisanya 22 kali 7, hasilnya 154 menit. Nah, selesai ya. Kalau masih belum paham bisa diulang lagi videonya. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik semuanya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan yang mungkin ada. Keep healthy, jangan kemana-mana, terus jalankan protokol kesehatan yang ada. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.